Oke, Om Swastiastu ya, kembali lagi dengan Bapak. Kita ada di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan di hari ini kalian tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk memahami. Di pembelajaran kepariwisataan hari ini, kita akan mulai dari bab pertama ya. Kemarin udah perkenalan. Selanjutnya kita akan ke bab pertama. Bab pertama ada industri pariwisata. Kita akan membahas tentang industri pariwisata ya. Kita mulai dari apa sih itu industri pariwisata ya. Menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang, jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Adapun 5 bagian yang harus kita ketahui tentang industri pariwisata. Ya, jadi di sini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, ini industri pariwisata menghasilkan barang dan jasa ya. Kalau dulu memang pariwisata memang nomor satu sekali. Sekarang gara-gara adanya pandemi, pariwisata semakin menurun ya. Mudah-mudahan lekas sembuh pariwisata Bali dan Astungkaro cepat ya. Bapak sudah tidak tahan lagi dengan keadaan seperti ini, sungguh-sungguh sangat menekan dari segi ekonomi, dari segi semuanya. Ya. Selanjutnya, tadi diperlihatkan di sana, ada pun 5 bagian ya, 5 bagian yang harus kita ketahui tentang industri pariwisata. Oke. Kita next. Yang pertama kita punya sejarah pariwisata dunia. Di sini kita harus ketahui sejarah pariwisata dunia ya. Yang kedua kita harus tahu sejarah pariwisata Indonesia. Yang ketiga, kita harus tahu pengertian dari pariwisata. Yang keempat, kita harus tahu ciri-ciri industri pariwisata ya. Yang kelima, tentunya kita harus tahu unsur dari industri pariwisata. Ya, kita mulai dari sejarah pariwisata dunia. Ini ada pada perjalanan biru. Pertama dibuka di London oleh Thomas Cook ya. Pada tahun 1845, perjalanan dengan nama Thomas Cook and Son menangani paket wisata bagi orang-orang kaya yang tertarik melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Ya, ini dulunya khusus untuk orang-orang kaya saja, ya. Konglomerat saja, mungkin hanya raja-raja saja dan beberapa menteri panglimanya. Selain paket wisata, juga membantu perjalanan tiket kereta api ya. Dulu sebelum ada pesawat, memang pertamanya ada kereta api. Di Amerika Serikat, Biro Perjalanan pertama didirikan oleh Woodrow Foster pada tahun 1882. Pada tahun 1919, pelayanan penerbangan secara reguler untuk penumpang dibuka dengan jalur bandara Holland di London dan bandara Bruges di Paris. Imperial Airways, maskapai penerbangan Inggris yang pertama mulai beroperasi pada tahun 1924. Ya. Jadi, adapun di Amerika Serikat, maskapai penerbangan internasional pertama kali mulai beroperasi di Florida dan Kuba pada tahun 1927 oleh Pan American Airways atau Pan AM ya, Pan American Airways ya, Pan Amerika ya, bukan Panayu ya, bukan. Berbeda. Perkembangan kapal uap kereta api
mobil, dan pesawat terbang membantu menyebarkan gagasan dan teknologi yang lahir di Eropa ke seluruh dunia. Dengan adanya revolusi industri, transportasi dan akomodasi, tidak hanya mereka yang kaya saja ya yang dapat melakukan perjalanan, tetapi dapat dilakukan oleh kelas pekerja. Hal ini mengakibatkan perjalanan dan pariwisata menjadi industri paling besar di dunia. Ya, tentunya memang pendapatan pariwisata sangat besar di dunia. Dulunya hanya orang-orang kaya, konglomerat atau golongan raja saja yang bisa berpariwisata ke luar negara. Sekarang sudah bisa, pekerja pun sudah bisa ke luar negara. Ya, jadi ada bekerja di luar negeri sebagai misalkan ke Jepang sebagai penani di Jepang, ya ada sebagai pegawai hotel atau restoran di Jepang, ya terus ada di pesiar, ya banyak sekali orang Bali yang pesiar, ya mungkin dari kalian ada nanti beberapa yang berniat untuk berkarir di kapal pesiar tentunya ya, Astungkaro ya. Ini adalah beberapa penjelasan dari sejarah pariwisata dunia ya, mulai dari 1945 sampai sekarang ya. Sejarah pariwisata Indonesia ya, sejarah pariwisata Indonesia dibagi menjadi 3 masa antara lainnya ya sebagai berikut. Pertama ada masa penjajahan Belanda tahun 1910 sampai dengan 1920. Jadi 10 tahun perkembangan pariwisata di masa penjajahan Belanda ya. Tahun 1913 ya, Vergunning Toeristen atau VTV menerbitkan sebuah guidebook daerah-daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, dan Tanah Toraja di Sulawesi. Buku ini sebagai alat promosi tentang pariwisata. Tahun 1923 beredar surat kabar mingguan yang merupakan Jawa Tourism Guide yang isinya antara lain mengenai express train service, new from abroad in Rhin, ya, where, when to, hotels, voice news, dan sebagainya. Ya, jadi mulai dari 1910 masa penjajahan Belanda sudah mulai memikirkan tentang pariwisata Indonesia. Ya, jadi jujur saja ya, tanpa mereka kita tidak tahu teknologi. Ya, itu sisi positifnya dia menjajah Indonesia dulu. Ya, kita bisa berkembang walaupun sekarang ya Pak Jokowi baru merencanakan tentang Indonesia berkembang ya. Konsepnya Indonesia berkembang dan Indonesia maju, tapi kayaknya belum bisa maju deh ya. Apalagi kondisi pariwisata itu sangat anjlok. Ya. Bali sebagai destinasi wisata nomor 1 di Indonesia itu sekarang sangat terpuruk sekali. Ya, jadi pendapatannya sudah mulai turun, apalagi di Kabupaten Badung ya, sudah mulai turun sekali. Oke, itu di masa 10 tahun ya penjajahan Belanda. Kita next ke masa kependudukan Jepang ya. Pada masa ini kondisi kepariwisataan terlantar karena adanya Perang Dunia II yang disusul dengan penduduk tentara Jepang. Dapat dikatakan bahwa orang-orang tidak ada gairah atau kesempatan untuk mengadakan perjalanan ya, objek-objek wisata terbengkalai ya, jalan-jalan rusak karena ada kehancuran jembatan-jembatan untuk menghalangi musuh masuk ya. Itu dulu pariwisata anjlok gara-gara Jepang, masa kedudukan Jepang dan Perang Dunia Kedua, dan sekarang gara-gara corona ya. Perhotelan sangat menyedihkan karena masa itu hotel diambil oleh pemerintah Jepang untuk dijadikan rumah sakit ya, dan ashram sebagai tempat tinggal perwira-perwira Jepang setelah jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki ya. Inflasi terjadinya di berbagai wilayah yang mengakibatkan keadaan ekonomi rakyat
tambah parah. Ya, dulu parah, sekarang sudah dulu parah, mulai bangkit lagi, sekarang lagi parah lagi ya pariwisatanya. Mudah-mudahan tetap berpikir positif, Astungkaro cepat kembali pulih ya. Kita percayakan semua kepada pemerintahan kita, kita percayakan juga kepada Tuhan kita ya. Mudah-mudahan semuanya cepat pulih kembali. Yang ketiga, setelah Indonesia merdeka ya, setelah Indonesia merdeka, perhotelan mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dikeluarkan surat dari keputusan Wakil Presiden RI Muhammad Hatta tentang pendirian suatu badan yang bertugas untuk melanjutkan perusahaan hotel bekas milik Belanda. Ya, jadi saat pemerintahan dari Soekarno kita sudah mulai berpikir tentang penataan kepariwisataan untuk ke depan. Jadi keputusan dari Wakil Presiden saat itu Muhammad Hatta menegaskan bahwa pendirian suatu badan yang bertugas untuk melanjutkan perusahaan hotel bekas milik Belanda ya. Jadi kita sudah mulai dari bebas dari penjajahan dan tentunya kita sudah mulai bangkit dan pariwisata sudah mulai kembali bangkit di zaman Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke ya, selanjutnya kita di pengertian pariwisata ya. Guna lebih memahami tentang industri pariwisata, akan dijabarkan berhubungan dengan industri pariwisata, di antaranya kata wisata, wisata, wisatawan, dan lain sebagainya. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan dari daya tarik dan yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara ya. Kalau di Bali memang dulu yang dicari adalah pertama kulturnya ya, budayanya. Yang kedua baru keindahan dari Pantai Kutanya ya. Dulu Pantai Kuta memang luar biasa sekali ya, karena bersih. Kalau sekarang udah mulai kotor, sampah sungai biasanya masuk ke ke pantai sekarang ya. Jadi kebanyakan memang mencari daya tarik wisatanya dalam segi dari kultur, dari budaya ya. Menurut Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 2009 dinyatakan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Simple sekali ya. Selanjutnya, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Ya, jadi tidak sekedar hanya mengunjungi ya, cuma juga mengikuti kegiatannya juga ya. Apalagi didukung dengan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat ya. Kalau dulu pariwisata hanya mencari orang dalam atau orang yang di daerah sana saja. Kalau sekarang sudah mencari orang di luar.